beli asal-asal nggak ngerti roti, mungkin jual begini nggak gitu ngeh, ya, nggak gitu ngelihat karena dibungkus. Tapi kalau udah habis keluar dari kelas ini, semua roti yang ada di toko roti dikomenin pasti sama ibu-ibu. Nggak rapi nih. Kalau kata Chef Clara, ini nih rapi nih, ini nggak rapi. Pasti langsung jadi kayak juri semuanya. Karena udah tahu roti yang bener-bener garisnya lurus sama enggak. Ya itulah. Jadi saya kalau ke toko bakery orang saya liatin gitu. Wah ini ngasal banget nih bikinnya gitu. Yang ini bulatnya ngasal nih gitu. Jadi kelihatan di kasat mata. Abis ini hari apa? Sabtu. Besok Minggu kalau nggak ada kerjaan praktek 1 kali. Biar bener-bener ingat. Abis itu udah lihat hasilnya kan. Udah nyoba oven. Minggu depan open PO. 10 loyang. Kosongan. Gak usah mahal-mahal dulu Bu. Namanya kita lagi belajar. Ya nggak? Bikin dulu promo gitu kan. Ini promo cuma 10 loyang. Harganya 55.000. Premium. Udah pasti suka. Nanti abis itu jualan, pasti banyak yang pesan. Percaya sama saya, pasti bilang enak semua. Kalau udah dipuji, biasanya tiap hari bikin roti sisir. Kita hari ini yang saya demoin pandan kaya. Srikaya sama pandan kaya sebenarnya sama aja. Mirip-mirip cara pembuatannya ya, cuma beda bahannya. Tapi di sini saya bikin yang pandan, karena pandan ini harus pakai pandan asli, jadi saya kasih tahu caranya ya. Ini saya menggunakan endapan pandan asli yang udah dibikin, ada di buku 1 cara bikin endapan pandan. Kalau mau bikin, kalau mau beli di luaran mestinya ada, tapi cari aja yang pasti jangan pakai pengawet sama pure ya. Kadang yang suka beli di luaran dikasih tambahan pasta, jadi kayak gelap. Tapi kalau misalnya bikin sendiri pure kayak gini nih, hijaunya beda. Tuh, dari wanginya juga beda. Kenapa saya ajarin bikin selai sendiri? Selai itu sebenarnya banyak di mana-mana di luar bisa beli ya. Tapi kalau bikin sendiri, kadar manisnya itu bisa dikurangin. Yang pertama. Kedua, pastinya lebih murah, tanpa pengawet juga. Dan selain jual roti, jual selai itu untungnya banyak loh. Dikap-kapin di jar, taruh di jar satu-satu, kalian jual per 200 ml, 150. Jadi nggak cuma jualan roti biasa, jualan roti tawar sama selainya pun itu udah jadi daya jualan yang lain. Jadi kalian bisa bilang, bedanya saya sama toko roti lain, semua selainya itu saya bikin sendiri. Kecuali lagi ada kolaborasi sama brand apa. Memang saya coba dulu biasanya kalau masuk dengan taste-nya baru saya bisa kolaborasi. Tapi kalau enggak biasa saya bikin sendiri gitu. Nah, ini kayak gini. Jadi kita masukin gula dulu. Habis itu apinya jangan dinyalain dulu dan masukin santan. Setelah udah dimasukin kita aduk baru apinya nyalahin. Kecil aja, jangan gede-gede, inget ya. Dan harus pakai anti lengket. Jangan pakai kuali-kuali yang gak jelas itu, yang bukan stainless dan lain-lain ya, harus anti lengket. Karena kalau anti lengket udah ada lapisannya. Kalau udah ada lapisannya dia akan mengurangi gosong karena dia nggak lengket. Tapi tetap harus diaduk. Kalau nggak diaduk pasti ada kerak di bawahnya. Ya, jadi harus aduk gitu. Kalau bikin selai ini harus sabar dan telaten. Mau nggak mau harus seperti itu. Kalau kuantitinya udah banyak, jangan bikin manual gini. Ada alat yang khusus buat ngaduk, tahu nggak? Itu udah bikin kuantiti yang misalnya 30 liter, selainya 50 liter yang udah pesanannya banyak banget. Yang toplesannya mungkin 500 toples kali produksi, itu bisa. Atau bikin selai nanas. Kan capek ya Bu ya, kalau bikin selai nanas pakai tangan, waduh, udah capek, lama, panas gitu. Nah itu ada alatnya. Kurang lebih sekitar 6-7 juta alat aduk. Tapi itu kita tinggal dia ngaduk sendiri. Bisa bikin rendang, bisa bikin nanas, bisa bikin selai. Pokoknya dia ngaduk aja, kerjanya ngaduknya pelan. Itu ada yang jual juga. Nah ini kita aduk aja sampai dia mulai hangat, tapi jangan sampai mendidih. Nah ini nanti saya kasih tahu nih, kenapa ada yang ada balonnya, kenapa ada yang enggak. Yang rapi. Ya. Yang ada balonnya, tadi pas saat masih jadi adonan, dia tuh sebenarnya ada udara, ada bubble, didiemin aja. Tetap lipat-lipat. Tadi ada yang nanya tuh, aduh chef aku ada ininya dipecahin apa enggak? Ada kayak berbentuk balon. Itu ada udara namanya. Namanya di proofing tuh ada udara. Ataupun di resting tuh bisa udara masuk. Terus dipecahin. Diceplik gitu adonannya. Nanti baru dilipat lagi taruh. Kalau misalnya kalian bukan bakers, beli asal-asal nggak ngerti roti, mungkin jual begini nggak gitu ngeh. Ya, nggak gitu ngelihat karena dibungkus. Tapi kalau udah habis keluar dari kelas ini, semua roti yang ada di toko roti dikomenin pasti sama ibu-ibu. Gak rapi nih. Kalau kata Chef Clara, ini nih rapi nih, ini gak rapi. Pasti langsung jadi kayak juri semuanya. Karena udah tahu roti yang bener-bener garisnya lurus sama enggak.
Ya itulah, jadi saya kalau ke toko bakery orang saya liatin gitu, wah ini ngasal banget nih bikinnya gitu, yang ini bulatnya ngasal nih gitu, jadi kelihatan di kasat mata. Jadi ini cukup rapi. Bisa nggak chef lebih rapi dari ini? Bisa. Tadi ibu lebih pelan-pelan lagi taruhnya, bener-bener didempetin jadinya, tapi ini udah rapi, ini cukup rapi. Kalau dikasih nilai ini bisa dapat 8,5 nih. Rapi, bener ya? Rapi ya? Rapi ya? Gitu, ini ada lagi yang rapi, ada kok. Ini lumayan nih, tapi pinggir-pinggirannya udah mulai nih. Nggak karuan, ini biasanya ditempel, didorong. Ini rapi, tapi yang ini udah kegencet karena kamu mepetin. Jadi jangan pernah gencetin adonan. Nah tadi aku bilang, taruh aja pelan-pelan. Kalau taruh pelan-pelan ya, taruh satu-satu, nanti dia jadi nggak saling bertabrakan. Tuh, dia ngembangnya masing-masing. Tapi kalau udah satu digencet, jadi dia nggak bisa ngembang sempurna. Yang lainnya juga lumayan. Walaupun ada sedikit-sedikit tapi udah bagus banget. Karena kan banyak yang pemula ya, yang belum pernah bikin roti. Ini juga nih, tuh cukup lumayan nih rapi nih. Abis ini hari apa? Sabtu. Besok Minggu kalau nggak ada kerjaan praktek 1 kali, biar bener-bener ingat. Abis itu, udah lihat hasilnya kan, udah nyoba oven. Minggu depan oven PO. 10 loyang. Kosongan, gak usah mahal-mahal dulu Bu, namanya kita lagi belajar, ya nggak? Bikin dulu promo gitu kan. Ini promo cuma 10 loyang, harganya 55.000, premium. Udah pasti suka. Nanti abis itu jualan pasti banyak yang pesan. Percaya sama saya, pasti bilang enak semua. Kalau udah dipuji biasanya tiap hari bikin roti sisir. Ini kalau udah kita masukin ke dalam bowl, stainless bowl. Sedikit aja, harus stainless bowl. Ada yang tahu kenapa? Karena panas. Liquid yang kita gunakan ini panas, nggak boleh pakai baskom. Baskom itu digunakan hanya untuk cairan-cairan yang tidak panas. Itu boleh dipakai, terserah ada yang mau ngaduk-ngaduk, adonan yang masih belum jadi. Tapi kalau udah panas harus stainless bowl karena berbahaya pakai plastik. Atau enggak mangkok kaca di rumah, boleh. Taruh sedikit, nanti bakal kita teknik apa? Pancing. Supaya telurnya nggak mateng di dalam situ. Karena kalau kita masukin telurnya langsung ke sana, ngaduk-ngaduk nggak bisa speed cepet. Ada yang lama, ada yang nggak bener-bener pas ngaduknya gitu kan. Jadi lebih baik masukin ke stainless bowl, aduk-aduk dulu sampai dia hangatnya mulai berkurang sedikit. Masukin telur-telurnya ini kuningnya ke dalam, aduknya cepet-cepet ya sampai rata. Warna color roti yang paling cakep itu yang kayak begini. Saya mau kasih contoh yang kayak roti yang nggak bagus, kecoklatan, agak gagal. Biar lihat bener-bener perbedaannya gitu kasat mata. Ini bukan rotinya ibu-ibu ya, tenang ya. Ini roti yang sengaja dibuat, disengaja dilamain, apinya dibesarin. Nanti langsung deg-degan, aduh punya siapa tuh, katanya punya saya, jangan-jangan. Ada rotinya contohnya. Nah, sama ada satu contoh roti yang tadi naronya bener-bener ngasal, ngacak-ngacak. Tunggu, ntar ada contohnya. Saya juga kaget tadi. Nah ini nih, roti yang terlalu over, warnanya begini. Kalau tadi ini semua nggak ada, saya kasih ini, lihat, mungkin ibu biasa aja. Bener ya? Wah rotiku gitu. Ternyata setelah dijadiin satu kayak gini, beda nggak? Beda ya. Nah makanya bikinlah warnanya colornya sampai kayak gini, jangan sampai kayak gini. Tapi kalau udah terlanjur chef kepanasan sampai kayak gini gimana? Nggak apa-apa, ini tetap empuk nih ya. Kita tes sobek bukan tes kriuk nih tuh. Nah tuh, ini tetap lembut, tetap empuk. Cuma atasnya warnanya di kecoklatan tuh ya, tuh berserat nih, tuh berserat nggak? Ini aja berserat, apalagi yang punya ini nih, bentar yang disobek. Tuh, lembutnya kayak gini, bedanya roti sisir. Ya, beda sama roti sobek. Jadi dia ada seratnya kayak gini, bisa dirobek-robek tuh dalamnya. Yang gini aja deh. Nah, bisa dirobek. Nah, ini lucunya nggak tahu nih punya siapa. Nggak dikasih nama lagi. Kayaknya takut kesebut ya. Kenapa bisa begini? Oh ya, tunggu, sambil lanjut, udah kayak gini, masukin telur satu-satu, aduk sampai bener-bener rata. Bikin sendiri bisa kok. Pakai, kalau misalnya agak susah pakai ini, pakai gelas ukur. Taruh telurnya, jadi truk, tuang-tuang. Nanti kalau udah rata baru kita campur sama sisa dari santannya. Kita aduk, kita panasin lagi nanti sampai dia mengental. Jangan lupa ditambahin pandan. Tapi kalau misalnya pakai srikaya, nggak usah pakai pandan. Udah segini aja. Biasanya saya kasih garam juga sedikit ya supaya gurih. Jangan lupa, itu paling enak. Santan ketemu garam tuh udah paling enak banget. Tapi jangan banyak, sejumput Bu. Supaya apa? Untuk gurih aja. Nah, tadi balik lagi ke sini. Ini bisa begini karena naruhnya. Satu naruhnya ke sini, satu naruhnya ke sini. Ini naruh. Jadi karena dia naruhnya sembarangan, nggak presisi, nggak bener-bener tepat. Yang kayak begini, dia saling mendorong. Karena kan dia mau nge-proofing kan, mau membesarkan badannya dia istilahnya.
Dia saling mendorong. Karena saling mendorong, ya udah di mana ada volume didorong, di mana ada ruang didorong. Akhirnya begini. Nih, lanjut. Setelah mateng, kalau mau mengkilap kan suka pada bilang roti saya glowing, ya kan? Kalau roti chef glowing, saya enggak dan lain-lain gitu. Tipsnya adalah setelah matang masih panas-panas langsung oles butter. Serap. Tapi kekurangannya kalau dioles butter karena kita alami, dia nanti akan cepat berjamur. Tapi di mata itu cantik banget. Nah kalau disuruh pilih, saya tetap oles butter. Karena saya mau orang tuh nafsu ngeliat roti saya. Jangan rotinya setengah-setengah. Kalau kayak gini nggak dioles butter nih. Tetap kilap, tapi kilapnya tuh nggak glowing gini nih. Nah ya nggak? Ini kan kayaknya gitu loh. Kayak gemes gitu ya, kayak pengen dirobek-robek. Nah ini yang bikin orang nafsu. Itu pakai butter lagi ditambah. Pakai Wisman boleh nggak chef? Boleh, tapi lagi mahal harganya. Itu setelah dipanggang. Abis ini kalau udah mulai dingin nih, ini masih hangat sih. Kalau udah mulai dingin nanti kita mendiprak-prak gitu ya. Kita buka, kita masukin ke dalam plastik. Kita packaging. Setelah dimasukin dalam plastik, kalian tinggal pilih box apa yang mau kalian pakai. Bisa custom atau bikin aja, beli box yang masih polos-polos putih, yang rapih, yang bagus. Tinggal di stikerin. Ini boleh masuk ya, pelan-pelan. Yang tadi udah dicampur, udah rata. Nyalain lagi, apinya kecil, masukin pelan-pelan, aduk. Masukinnya pelan-pelan. Ingat, apapun yang diaduk secara berbarengan jangan langsung tuang. Kalau langsung tuang, nanti jadinya ngegumpal. Pelan-pelan. Karena kita menggunakan kuning telur. Jadi kuning telur ini kalau kena panas dia langsung kayak mateng. Ini udah, kita tinggal aduk, kita tunggu sampai bener-bener selainya ini mulai mengental. Ya, setelah habis masuk pandannya ini. Gitu.